guys, come back my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku akan bahas salah satu topik yang mungkin menarik ya untuk aku bahas. Nah, sebelum lanjut ke topik itu, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Oke guys, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengaruh TikTok di kalangan masyarakat. Nah, kalian tahu sendiri kan apa itu aplikasi TikTok? Aplikasi TikTok itu adalah aplikasi yang menyediakan konten-konten atau yang menyediakan video-video yang dapat menghibur kita dan juga berisi tentang pembelajaran, tentang musik, tentang tentang video-video yang mungkin dibuat oleh seorang dan dipamerkan di sana gitu loh guys. Nah, sebenarnya bagus nggak sih aplikasi TikTok itu bagi kita, tentunya bagi anak-anak, bagi para pelajar dan juga orang-orang tua lainnya. Nah, tentu aplikasi TikTok ini tidak hanya dipakai atau digunakan oleh seorang remaja atau anak-anak. TikTok ini juga sangat mempengaruhi bagi orang tua yang mungkin di musim pandemi ini ya, karena banyak orang tua yang tidak bekerja dan juga sering mencari hiburan di handphone. Nah, jadi salah satu sasaran hiburannya itu selain YouTube yaitu adalah aplikasi TikTok ini, guys. Tentu ya, setiap apa yang kita perbuat itu pasti akan ada pengaruh negatif dan juga positifnya. Nah, di aplikasi TikTok ini juga tidak hanya pengaruh negatif saja ya yang sering dikatakan oleh orang-orang bahwa TikTok ini itu sering hanya mengeluarkan konten-konten goyang, terus suka diviralkan, suka membuat pengaruh-pengaruh negatif bagi orang lain seperti itu kan. Nah, sebenarnya itu tidak hanya pengaruh negatifnya itu aja, tetapi pengaruh positifnya pun ada di dalam aplikasi itu. Sebenarnya aplikasi TikTok ini sudah lama ada, namun dulu pun waktu saya masih SMA itu udah ada aplikasi TikTok ini dan sudah lama. Namun waktu itu saya itu nggak terlalu terpengaruh akan hal itu, maksudnya nggak terlalu mengenal aplikasi TikTok itu. Ya jelas ya, karena penggunanya masih sangat minim pada waktu itu. Beda dengan sekarang itu sangat-sangat melonjak sekali. Dimana kan biasa musim kayak seperti ini itu pasti aja harus memiliki hal-hal yang bisa membuat atau membuat kita itu kayak terhibur. Nah, aplikasi TikTok ini jujur ya, saya sendiri pun sangat-sangat tertarik sekali untuk mendownload dan saya sangat merasa terhibur dengan aplikasi TikTok ini. Ya tentu di aplikasi TikTok ini tidak hanya mengeluarkan konten-konten viral goyang yang seperti itu yang mungkin dikira negatif bagi masyarakat lain atau orang tua lain. Nah, tentunya bagi saya di sana juga ada pilihan pada waktu kita ingin mendownload aplikasi ini, kita akan disertakan pilihan-pilihan apa yang akan kita tonton dan konten-konten apa yang akan kita inginkan ketika kita mendownload aplikasi ini, ketika kita masuk ke aplikasi ini. Nah, tentunya pilihan-pilihan itu sudah ada. Seperti jika kita ingin melihat konten-konten pembelajaran, kita pilih konten pembelajaran di sana. Dan jika kita ingin tentang konten-konten olahraga, menari, musik, itu ada semuanya. Dan tentu itu tergantung kita mau milih yang mana. Namun, di saat kita memilih salah satu konten di sana, nanti juga konten itu dapat kita cari
di salah satu pencarian di sana kita mau konten seperti apa, dan pasti akan tercampur juga konten apa aja yang ada, dan postingan-postingan seperti kita mengikuti seumpama akun lain gitu, pasti kita akan juga mendapatkan notif video yang di-share ke aplikasi TikTok tersebut. Menurut pengalaman saya pribadi, TikTok ini tidak terlalu bermasalah ya, tidak terlalu mempengaruhi kehidupan kita, seperti pembelajaran kita sebagai mahasiswa, terus seperti kita membantu orang tua dan juga yang lainnya. Tergantung diri kita sendiri juga. Jika kita menginginkan konten hiburan namun tidak juga melupakan tugas-tugas dan kewajiban kita gitu. Nah, jika emang TikTok ini dikatakan negatif, TikTok ini dikatakan mempengaruhi kehidupan seseorang, itu tergantung seseorangnya tersebut. Jika memang seseorangnya tersebut terlalu over akan aplikasi itu, terlalu sangat seperti kecanduan akan aplikasi itu, otomatis perubahan yang akan terjadi pada dirinya tersebut akan drastis juga. Ya, salah satunya negatif dari hal itu pasti kita malas dan tidak akan menghiraukan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Aku bakalan jelasin sekarang apa sih negatif dan positif yang ada atau pengaruh dari aplikasi TikTok ini. Pengaruh negatifnya yaitu 1, kita lupa akan kewajiban kita. Nah, dimana ketika kita terlalu over memainkan aplikasi ini, otomatis kita akan terus menonton, mengikuti gimana cara mengikuti kontennya itu. Seperti ada konten yang mungkin goyang-goyang gitu, terus musik-musik gitu, kita ikutin gitu. Namun jika kita terlalu berlebihan akan aplikasi itu, dan tentu ya apapun hal yang terlalu berlebihan itu pasti tidak baik. Nah, tentunya itu kita harus bisa mengatur di mana kita harus bermain TikTok, harus mencari hiburan, dan di mana juga kita harus melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai anak. Dan kedua yaitu membuat video yang tidak terlalu wajar. Nah, dimana ketika kita membuat konten-konten video yang akan kita upload di dalam aplikasi itu, maka pasti seseorang itu akan tertarik atau lebih menggunakan berbagai cara atau gerakan-gerakan yang mungkin tidak wajar untuk ditonton, agar videonya itu disukai oleh masyarakat atau diminati oleh masyarakat dan memiliki banyak like, banyak komen, dan yang lainnya, agar juga dia itu banyak followersnya, seperti itu. Ketiga yaitu digunakan secara berlebihan. Nah, dimana ketika aplikasi TikTok ini digunakan terlalu berlebihan, otomatis kita akan terpengaruh dan tidak akan pernah bisa lepas akan hal itu. Nah, tentu TikTok ini, aplikasi TikTok ini memang dibuat untuk menghibur kita atau media penghibur kita. Namun jika digunakan terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Keempat yaitu aplikasi TikTok ini juga dapat dibilang aplikasi yang dapat menyinggung seseorang, atau mungkin di dalam aplikasi TikTok ini mereka akan membuat konten-konten yang dapat menyinggung perasaan seseorang dan sangat memancing gitu loh, memancing keributan seseorang. Nah, sekarang apa sih dampak-dampak positif yang kita dapatkan dari aplikasi TikTok ini? Pertama, yaitu aplikasi TikTok ini dapat menghibur kita, dimana ketika kita merasakan bosan melakukan apa yang harus kita lakukan, otomatis aplikasi TikTok ini menyediakan konten-konten yang mungkin dapat menarik perhatian kita sehingga kita merasa terhibur. Kedua, yaitu
salah satu media yang dapat mendorong masyarakat atau seseorang untuk membuat karya yang lebih kreatif. Dimana ketika kita membuat konten-konten itu, otomatis kita akan memikirkan hal apa yang harus kita lakukan agar dapat menghibur seseorang. Nah, tentunya dengan ekspresi kita yang lebih lucu, atau mungkin pakaian kita yang lebih lucu, atau yang seperti apa. Ketiga, yaitu melatih kemampuan kita, dimana ketika kita melihat video-video yang ada di sana, otomatis kan ada banyak, ada yang menari, ada yang musik, ada olahraga. Di sana juga kita dapat melatih skill kita, entah kita bisanya atau hobinya di mana. Tentu banyak ya hal-hal positif yang dapat kita dapatkan dari aplikasi TikTok tersebut. Namun ada juga hal negatif yang harus kita hindari ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah guys, bagi kalian yang menggunakan aplikasi TikTok, maka aku saranin jangan terlalu berlebihan dan pakai aplikasi TikTok itu hanya sebagai media hiburan kita, hanya sekedar dan pakai sewajarnya saja. Sekian dari video saya hari ini, semoga dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Oke guys, dah, sampai jumpa.